Ya, pemirsa, soal maju atau mundurnya Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai capres dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, terjawab sudah setelah Rhoma Irama bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Rhoma Irama, dirinya bersama dengan Mahfud MD masih tetap diusung oleh PKB. Terkait Muhaimin Iskandar, Caimin yang diusung menjadi cawapres dari PKB mengutarakan hal tersebut baru sebatas komunikasi politik dan belum ada kesepakatan politik. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 3 nama calon presiden, di antaranya Rhoma Irama, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD. Perkembangan selanjutnya muncul juga nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, karena perolehan suara PKB di pemilu 2014 tidak signifikan untuk maju sebagai calon presiden. Rhoma Irama yang sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar masih merupakan capres atau cawapres dari PKB bersama Mahfud MD. Sementara pencalonan Muhaimin masih sebatas komunikasi politik dan belum ada kesepakatan politik, kecuali sudah ada keputusan dari Rakernas PKB. Menurut Rhoma, dirinya berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan PKB, supaya tidak ada kisruh dan tidak menjadi presiden buruk dalam perpolitikan Indonesia. Sementara mengenai posisi Rhoma Irama sebagai capres atau cawapres PKB, sepenuhnya diserahkan kepada partai. Tapi memang ada gagasan untuk menyelesaikan kesimpang siuran ini, agar ada kejelasan dalam Rakernas PKB terkait bursa pencapresan. Rhoma juga berkeyakinan bahwa usahanya selama ini pada pileg lalu tidak ada perbuatan yang sia-sia, dan dirinya sudah memberikan kontribusi positif kepada PKB. Rhoma sangat siap untuk dicapreskan, dicawapreskan, dan tidak masuk dalam pencapresan. Sebelumnya melalui tim suksesnya Sabtu lalu, Rhoma Irama for Republik Indonesia, RIFORI, Habib Sehan Sihab menyampaikan, Rhoma Irama akan menarik dukungan apabila PKB tidak konsekuen, tidak komitmen dengan kesepakatan dan tujuan yang telah disepakati bersama untuk mencapreskan Rhoma Irama pada pemilu 2014. Apabila PKB berkoalisi dengan partai manapun dan tidak melibatkan Rhoma Irama, maka Rhoma akan cabut dukungannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah PKB tetap mendukung Rhoma Irama menjadi capres atau cawapresnya? Atau malah mengajukan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres? Hanya waktu yang bisa menentukan. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, membahas maju mundurnya Rhoma Irama menjadi capres dari PKB ini menarik kami bahas di Dialog Hadap Berita Petang. Bersama kami di studio sudah hadir 2 orang narasumber kami, yaitu dari Direktur Eksekutif Polkom Institute, Pak Heri Budianto. Pak Heri, selamat malam. Malam, Mas. Ya, kemudian dari juru bicara DPP PKB Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Abdul Qadir Karding. Pak Karding, selamat malam. Malam. Ya, pemirsa, dan nanti kami juga akan terhubung dengan Pak Haji Rhoma Irama di ujung telepon untuk mengkonfirmasi terkait dengan pencapresan Pak Haji Rhoma Irama dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Karding. Pak Karding, ini menarik begitu ya? Sebenarnya siapa nama yang ingin dicapreskan dari Partai Kebangkitan Bangsa? Kalau sejak awal, kalau kita lihat perjalanan sebelum pemilu itu ada 3 nama memang yang muncul dalam capres. Ya, capres yang pertama itu Bang Haji, yang kedua Pak Mahfud, yang ketiga Pak JK. Nah, setelah pemilu, ya kan, hasil apa namanya pemilu ini kan quick count-nya paling tidak partai menjadi flat ya, rata-rata tidak ada yang mencapai 25% suara dan 20% kursi, belum ada sampai hari ini. Itu berdasarkan quick count. Oleh karena itu, karena PKB mendapatkan 9, sekian, maka tentu kita tidak bisa memaksakan diri mengusung calon presiden. Nah, tetapi kita harus membangun koalisi. Nah, koalisi inilah kita bangun komunikasi-komunikasi antar partai menyampaikan
apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi konsep proposal kita, itu kita sampaikan di situ. Oke, tapi Pak Kardi, ini menarik kabarnya sendiri, Ketua Umum dari PKB sendiri, Caimin mengatakan begitu, memang ada pengaruh elektabilitas dengan mencomot nama Raja Dangdut Rhoma Irama begitu ya, menjadi salah satu nama capres bagi PKB di 2014 ini. Iya, jadi begini, ada pengaruh dari Bang Haji, tetapi bukan satu-satunya. Oke. Karena pengaruh yang lain, yang pertama itu karena dukungan NU secara struktural maupun kultural yang luar biasa. Kerja teman-teman caleg di daerah juga tidak bisa dinafikan. Saya jadi caleg ini 1 tahun 3 bulan turun terus. Dan kondisi PKB memang tidak seperti pemilu sebelumnya, dirundung konflik. Hari ini relatif smooth, relatif kondusif, dan tidak ada isu-isu yang berlebihan. Nah, konsolidasi kepemimpinan Pak Muhaimin juga luar biasa. Nah, di situ saya kira kita berterima kasih tentu kepada Bang Haji karena harus diakui memang ada pengaruh-pengaruh itu. Oke, ke Pak Heri, ini menarik bicara mengenai kontroversi yang mewarnai wacana Raja Dangdut Rhoma Irama begitu ya, menjadi capres dari PKB ini. Banyak dari obrolan ringan, kemudian juga ada tanggapan, bahkan isu-isu tendensius begitu ya. Tapi kalau melihat elektabilitas dari PKB yang mendongkrak naik begitu ya, 2 kali lipat dari 2009, yaitu sekarang mencapai 9%, 10% begitu. Apakah ada faktor elektabilitas dari Haji Rhoma Irama? Ada banyak variabel ya, mengapa suara PKB bisa mencapai 9%. Kalau kita mengacu pada pemilu tahun 1999 ya, justru masih kurang saya kira ya, masih sangat jauh ya. Karena mencapai 14%, 12% ya untuk 99. Nah, saya kira ketika menggunakan 3 calon yang diusung sebelum pileg pada masa kampanye khususnya, Bang Haji Rhoma, lalu kemudian yang kedua adalah Jusuf Kalla, yang ketiga adalah Mahfud MD, itu adalah kepiawaian PKB mengkemas pesan politik gitu ya kepada publik. Dan saya yakin ya, di bawah kepemimpinan Muhaimin, ketika mereka memanfaatkan ini sebagai strategi komunikasi pemasaran politik, itu menjadi daya gedor bagi PKB untuk menyedot perhatian. Saya kira dalam hal perhatian publik kepada PKB, iya. Kita katakan misalnya popularitas PKB itu meningkat, tapi tingkat popularitas itu tidak sebanding atau tidak sejalan, tidak bersinergi dengan tingkat elektabilitas. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Karding bahwa ada faktor lain ternyata. Salah satu menurut saya yang paling menentukan adalah ketika para Nahdliyin itu kembali ke rumah mereka, yaitu PKB, yang mana pada 2009 yang lalu banyak partai-partai yang memang basisnya adalah NU. Jadi kalaulah ada, saya kira pengaruh Bang Haji di situ itu tidak begitu signifikan dalam satu putaran pemilu ya, di Pileg 2014 yang baru kemarin berlangsung. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya, ini bahwa sosok Pak Haji Rhoma Irama ini kan tanda kutip begitu ya, rekam jejaknya cukup melegenda begitu ya. Terus kemudian juga ada kabarnya sini ada konstituen yang loyal begitu, makanya PKB tidak segan-segan mencomot nama Pak Haji Rhoma Irama begitu menjadi capresnya. Ya, memang siapa yang tidak kenal dengan Bang Haji? Hampir semua. Saya kira memang Soneta dan Bang Haji itu memiliki basis penggemar yang luas. Nah, persoalannya adalah sekarang kita bisa lihat dari data misalnya, di mana suara PKB itu yang dominan. Saya kira di Jawa Timur itu ya yang lebih banyak. Nah, saya melihat juga, tapi kita tidak, Polkom kebetulan tidak melakukan quick count, tapi paling tidak saya melihat dari beberapa penelusuran teman-teman lembaga survei yang lain, di Jawa Barat misalnya, memang ada itu efek Roma, tapi mungkin tidak besar persentasenya. Nah, lebih banyak justru kembalinya para Nahdliyin tadi yang saya katakan. Nah, kalau kembali kepada sosok Bang Haji, saya kira memang Bang Haji kita tahu lah ya, seorang yang religius, kemudian seorang musisi yang sangat terkenal, dan saya kira siapa yang tidak kenal itu. Tapi di satu sisi memang ada persoalan lain. Saya kira teman-teman PKB menyadari itu justru dari awal, bahwa ketika bicara misalnya akseptabilitas, bicara tentang kapasitas, kapabilitas, saya kira mungkin teman-teman PKB juga dari awal ketika mengusung itu juga sudah tahu jika dibandingkan dengan JK dan Mahfud, mungkin saya kira kan penilaian publik, lalu penilaian banyak orang, penilaian partai politik bukan hanya pada persoalan integritas dan popularitas saja, tapi ada variabel-variabel lain yang menentukan. Ya menarik begitu ya. Ini pertanyaan Rhoma Irama efek sendiri begitu ya, ini terkait dengan maju mundurnya Pak Haji Rhoma Irama menjadi capres dari PKB di Pilpres 2014. Akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami.
Ya, Bangsa, pembahasan kami lanjutkan dan di segmen kali ini sudah terhubung di ujung telepon dengan Raja Dangdut Rhoma Irama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, ini menarik begitu ya terkait dengan kontroversi dan juga wacana Pak Haji sendiri begitu untuk menjadi capres dari PKB. Yang ingin saya tahu begitu, seberapa besar apakah kabarnya sendiri dukungan makin luas terkait dengan pencapresan Pak Haji dari PKB ini? Saya ingin mengoreksi teman kita itu Mas Karding ya. Dia dengan sangat enteng sekali menafikan peran Rhoma. Padahal yang dakwah yang membangun suara Karding di daerahnya Wonosobo itu saya. Ingat nggak Mas Karding waktu saya kampanye di tempat Anda? Bukan kampanye, tablik akbar. Ya, di situ kita juga ada meresmikan Rifori, Posko Rifori, Rhoma Irama for Republik Indonesia. Betul. Saat itu juga ada Pak Helmi Faisal. Hujan besar, tapi umat tidak bergerak. Jadilah lautan payung. Sampai Helmi Faisal mengatakan, Bang Haji, saya sering ikut SBY, saya sering ikut Gus Dur, tapi tidak pernah melihat fanatisme massa seperti ini. Ini adalah masa Anda dan ini masa tidak terbeli. Itu saya masih ingat komentar daripada Pak Faisal, Helmi Faisal di tempat Anda Wonosobo. Begitu juga di tempat-tempat lain, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Aceh sampai katakanlah tempat Pak Helmi sendiri mana itu Lombok ya. Beliau Caimin, Pak Helmi selalu melihat masa yang puluhan ribu yang begitu gairah dilempar apa namanya testing the water, setuju Rhoma jadi presiden, mereka aklamasi setuju. Siapa yang setuju angkat tangan, semuanya angkat tangan. Caimin, Faisal, Helmi Faisal di mana selalu mengatakan ini luar biasa, saya tidak pernah melihat masa sebesar ini. Nah ini pun disaksikan oleh masyarakat, disaksikan oleh Indonesia ya, setahun lebih seperti itu. Nah sehingga yang mengklaim gitu efek Rhoma adalah bukan Rhoma Irama, itu media, itu pengamat politik, itu masyarakat. Mereka melihat setahun lebih dari media bagaimana Rhoma bersama-sama Caimin dan Helmi Faisal mensuksesikan PKB. Bahwa Anda kalau mengklaim NU, ini yang pendukung Rhoma, ulama dan habaib ya. Forum ulama habaib Betawi dan nasional itu notabene orang-orang NU. Ya NU struktural dan non struktural. Pendukung saya juga ada namanya Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Jadi, Indonesia di 30 namanya? provinsi. Baik. Maaf sebentar. Itu juga NU, orang-orang NU kultural dan struktural. Nah itu yang namanya Nahdien, fans Rhoma, Forsa, itu para Nahdien. Penggemar Rhoma yang Bung Karding lihat di daerah Bung Karding yang puluhan ribu itu juga adalah Nahdien. Jadi bagaimana Anda? Saya menyesal, saya sayangkan jadi sikap Bang Haji, Anda menafikan itu. Bang Haji tidak ada yang menafikan. Ini yang sangat menyinggung perasaan para ulama dan habaib. Ya, Bang Haji jangan salah paham. Gitu. Tidak ada yang menafikan itu. Saya mengatakan peran Bang Haji itu luar biasa. Cuma tidak boleh satu-satunya. Karena ada NU, setuju, ada kerja caleg, ada kondisi PKB yang lagi bagus. Dulu kita itu terpuruk sampai 4,9% itu karena konflik. Dan orang-orang NU ada yang ke PKNU, ada yang ke partai-partai lain. Tapi hari ini pada kembali. Tapi jangan-jangan ini justru Pak Haji Rhoma begitu yang menyatukan suara NU dan juga PKB, Pak Haji ya? Faktor Pak Haji tidak bisa ditinggalkan. Saya menyaksikan di Wonosobo, Pak Haji datang tablik di sana, yang datang ribuan. Walaupun di kampung itu yang milih saya hanya 200 Pak Haji, yang target saya 1.500, dan itu kepala desanya juga teman saya. Nah jadi inilah mungkin yang saya lihat bahwa saya tidak ada menafikan peran Pak Haji, serius penting dan dan perlu. Nah oleh karena itu cuma memang jangan juga dijadikan satu-satu faktor, karena ada faktor yang lain. Ya, isu-isu soal PKB juga tidak ada yang miring-miring seperti partai-partai lain. PKB alhamdulillah selama ini
isunya di publik relatif adem ayem, tidak ada masalah yang berlebih. Jadi menurut saya sepakat dengan Pak Heri, banyak faktor yang yang menyebabkan PKB itu berkembang. Salah satunya itu Bang Haji. Pak Karding, ini menarik begitu. Kalau bicara mengenai figur yang menyatukan ini kan tadi begitu dari beberapa nama yang diusung begitu ya. Ada tadi Pak JK, Pak Haji Rhoma Irama, kemudian juga Pak Mahfud MD. Apakah nama-nama itu atau justru nama Ketua Umum Caimin sendiri begitu yang membuat PKB sekarang lebih solid? Kalau saya pribadi melihatnya begini. Jadi potensi Bang Haji, potensi Pak Mahfud, potensi Pak JK, potensi NU, potensi yang lain itu kalau tidak dikelola secara baik oleh Pak Muhaimin, saya kira juga tidak gampang, tidak bisa seperti ini. Jadi peran Pak Muhaimin selaku leader, ya, saya juga mengatakan ini kadang-kadang ada juga faktor leader efeknya ya. Kepemimpinan Pak Muhaimin yang bisa meramu menjadi satu simfoni yang indah yang membesarkan PKB ini, salah satunya saya kira Pak Muhaimin tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa banyak orang-orang kader itu mengusulkan Pak Muhaimin salah satunya cawapres. Iya, ke Pak Haji Rhoma Irama ini menarik Pak Haji begitu. Ini kan dari nama 3 yang diusung begitu ya. Tapi belakangan mendekati Pilpres 2014 justru nama yang dimunculkan oleh PKB adalah nama ketua umumnya Pak Muhaimin Iskandar. Kalau sebentar sebelum Bang Haji, Pak Muhaimin itu bukan capres, cawapres. Akad kita dengan Bang Haji itu awalnya capres. Betul, tapi nama yang justru sekarang cawapres, betul, ada yang usulkan, tapi Pak Muhaimin juga belum jawab. Oke, Pak Haji silakan. Baik, maaf saya mengulas tadi Mas Karding ya.